Sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kita pada hari ini? Ini dikerjakan secara individu ya. Nanti kalau misalkan udah selesai, dari belakang kumpul ke depan, dan di depan ngasih ke meja ibu ya. Iya, Ibu. Yang di belakang kumpul ke depan. Udah semua ngumpul ini kan? Oke, jadi dari hasil tugas yang udah kalian kerjakan, sudah banyak juga ternyata yang paham jurnal khusus ya. Jadi kita masuk ke materi perusahaan manufaktur. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perusahaan manufaktur? Ada yang bisa? Kakak bisa? Kakak? Kompetensi perusahaan manufaktur adalah dalam perusahaan faktur selain menyediakan informasi keuangan juga menyediakan biaya produksi untuk kepentingan manajemen. Oke, jadi sebenarnya perusahaan manufaktur itu merupakan perusahaan yang fokusnya pada proses produksi barang. Nah, di istilah manufaktur itulah yang merujuk pada pengubahan dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Itu definisi dari perusahaan manufaktur. Selanjutnya ini jurnal khusus. Tadi kakak jurnal khusus apa? Buku yang mencatat transaksi tertentu dengan karakteristik Jadi di dalam jurnal khusus itu kita mencatat transaksi yang sejenis. Kalau misalkan transaksinya itu sejenis, dimasukkan ke dalam jurnal yang sesuai gitu. Ada yang tahu perbedaan antara jurnal khusus pada perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur? Nggak ada? Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan di antara jurnal di tiga perusahaan ini nggak jauh beda. Cuman kalau misalkan di jurnal khusus pada perusahaan jasa itu kan hanya menyediakan layanannya doang. Jadi jurnal khususnya itu masih yang basic itu, masih yang sederhana. Nah, kalau misalkan di perusahaan dagang itu kan ada penjualan dan pembelian. Jadi ya di situ ada jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas. Kalau di manufaktur hampir sama juga kayak di dagang, cuma di manufaktur lebih kompleks karena adanya proses produksi. Untuk yang selanjutnya itu jenis-jenis jurnal khusus. Nah, ada berapa jenis di jurnal khusus? Ada lima. Ada 5. Yang pertama apa aja? Jadi kita akan bahas satu-satu jurnalnya. Yang pertama itu ada jurnal penerimaan kas. Nah, pada jurnal penerimaan kas ini digunakan untuk mencatat penerimaan
keterangannya utang dagang pada retur pembelian bahan baku di debit 7.200.000 dan di kredit 7.200.000. Oke? Jadi sampai sini paham? Oke, kalau misalkan kalian udah paham, Miss mau ngasih kalian berupa tugas proses. Ini dikerjakan secara kelompok. Dibagi 5 kelompok. Kalian berarti yang hadir hari ini berapa orang? 30. Berarti satu kelompok ada 6 orang. Ini enggak? Kalau udah selesai, nanti tiap perwakilan kelompok maju ke depan mengerjakan 2 transaksi tiap kelompok ya.